Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia PPDB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Untuk anak-anakku peserta MPLS, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat. Raih cita-cita kalian melalui SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang pengenalan kurikulum. Berbicara tentang kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan, di mana penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan pekerjaan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Ada banyak jenis kurikulum yang telah diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 inilah yang kita pakai di SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat dalam penilaian hasil belajar. Kurikulum 2013 ini adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang dirilis pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dirilis pada tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Apa yang berubah dari kurikulum 2013? Apa yang penting untuk peserta didik? Ada beberapa hal yang berubah dalam kurikulum 2013. Antara lain, 1. Perubahan dari peserta didik diberi pengetahuan menjadi peserta didik mencari pengetahuan. Maksudnya, dalam pembelajaran mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, di mana pada awal pembelajaran guru tidak berusaha untuk memberitahu peserta didik. Karena itu, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu peserta didik merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk pengembangan rasa ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Perubahan yang kedua yaitu perubahan dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Maksud dari perubahan ini yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru membuka peluang kepada peserta didik untuk mencari sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan. Pada metode proyek, pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat.
Tentu dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka di dalam kelas. Perubahan yang berikutnya yaitu perubahan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi dari aktivitas dan proses belajar peserta didik. Yang dikembangkan dan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman peserta didik, membangun pemahamannya terhadap fenomena atau fakta yang ditemuinya dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimilikinya. Perubahan yang berikutnya yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Maksudnya yaitu hasil belajar pada raport tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya saja, tetapi juga menyajikan informasi yang menyangkut perkembangan sikap dan keterampilan. Keterampilan yang dimaksud di sini bisa keterampilan membaca, menulis, mendengar, yang merupakan keterampilan berpikirnya. Keterampilan bisa juga dalam bentuk aktivitas dalam menghasilkan karya. Keterampilan berkomunikasi yang santun, keterampilan menghargai pendapat, dan yang lain sebagainya. Kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib dan mata pelajaran keahlian untuk kelas 10 dan kelas 11, 12 di bangku SMK adalah perubahan dari kurikulum 2013. Mata pelajaran yang dimaksud yang akan nanti dipelajari oleh semua jenjang pendidikan di SMK terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Muatan nasional, B. Muatan kewilayahan, C. Muatan peminatan kejuruan, di mana bagian C ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Di mana untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, C1 dasar bidang keahlian itu untuk semua jurusan, baik jurusan agribisnis perikanan laut, jurusan agribisnis rumput laut, dan agribisnis tanaman perkebunan akan mempelajari mata pelajaran yang sama. Yang membedakan nantinya hanya pada C2 dan C3, yaitu dasar program keahlian dan kompetensi keahlian. Tetapi untuk jurusan agribisnis perikanan laut dan agribisnis rumput laut pada C2, karena agribisnis perikanan laut dan agribisnis rumput laut merupakan satu rumpun, maka untuk C2 dasar program keahlian memiliki mata pelajaran yang sama. Yang membedakan nanti di C3 yaitu kompetensi keahlian. Adapun mata pelajaran pada muatan tersebut antara lain A. Muatan nasional terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah nasional. B. Muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini terdiri dari mata pelajaran seni budaya dan pendidikan kesehatan jasmani.
C. Muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan peminatan kejuruan ini C1 dasar bidang keahlian terdiri dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan C2 dan C3 dasar program keahlian dan kompetensi keahlian akan menyesuaikan dengan jurusan masing-masing. Ibu rasa materi tentang pengenalan kurikulum Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.